Maka dikatakan di sini apa? Irhamu man fil ardi, rahmati yang ada di atas muka bumi. Tidak disebutkan cuma rahmati muslim saja, tidak disebutkan rahmati yang mukmin saja, tidak disebutkan rahmati yang satu golongan sama kamu saja, tidak. Tapi apa? Man fil ardi, yang ada di bumi. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali Ad-Darsus Tsani Asyar, pelajaran yang ke-12 tentang Ar-Rahmah, tentang akhlak Ar-Rahmah. Setelah beliau Habib Umar memulai dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau mengatakan, amma ba'du fa innahu ma tazalu akhlaqul Islam bil muslimi tusaffihi wa tunaki wa tutahhirihi wa tarfa'u martabahu hatta yatahayya li murafaqatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan wa khalqa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau di sini mengatakan, dan akhlak Islam ini menjadikan seorang muslim menjadi bersih, menjadi murni, membersihkannya daripada segala dosa, dan yang paling penting, yang paling besar adalah mengangkat derajatnya orang muslim tersebut. Dengan akhlak menjadikan martabat orang tersebut naik di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Sampai dia bisa untuk bersandingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang perangainya paling bagus dan akhlaknya paling mulia. Double. Rupanya indah, parasnya bagus. Setiap orang yang memandang pasti jatuh cinta. Belum lagi dibarengi dengan akhlaknya yang mulia, bukan cuma sahabatnya saja, bahkan musuhnya sampai jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang tadi membenci Nabi, berkat akhlaknya Nabi balik 180 derajat, tadinya benci menjadi cinta. Bukan cuma cinta, bahkan sampai berkorban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya muslim, sehingga dia dengan akhlaknya bisa untuk barengi Nabi, bisa untuk sejajar sama Nabi, bisa untuk satu rombongan dengan rombongan Nabi. Rombongannya Nabi ini para sahabatul kiram, sahabat yang luar biasa, yang kalau sholat nangis, yang kalau didengarkan ayat Al-Quran dia takut, yang kalau disebut nama Nabi Muhammad dia itu sedih, dia itu rindu. Itu para sahabat, derajatnya tingginya luar biasa. Akan tapi dengan muslim, dengan akhlak seseorang itu bisa sampai ke derajat yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang memiliki akhlak yang mulia, sehingga kita bisa disandingkan dengan Nabi yang mulia. Amin Allahumma amin. Wa laqad ja'ana fi hadithi sahih, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Disebutkan di dalam hadis beliau yang sahih, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat di antara kalian nanti duduknya denganku di hari kiamat, siapa? Ahasinukum akhlaqan, orang yang akhlaknya paling baik di antara kalian, yang paling duduknya itu dekat. Bayangkan saja, kita ini terkadang datang ke majelisnya ulama, ulamanya itu sudah ulama internasional. Kadang kita itu mau masuk di saf pertama itu muangelnya luar biasa, mustahil mungkin bisa. Kalau tidak ada teman, kalau tidak ada
orang yang bisa ngajak kita terkadang masuk ke ruangannya aja sudah sulit. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad SAW itu hadir di Istiqlal, kira-kira kita bisa masuk masjidnya enggak? Jangankan Istiqlal, kalau seandainya di lapangan yang besar, kira-kira kita bisa deket sama Nabi Muhammad SAW atau tidak? Sedangkan yang hadir ini para ulama sholihin dari zaman dulu sampai sekarang, daripada aswiya, mungkin kita itu ujung mungkin. Kalau dilihat dari amal kita, mungkin kita duduk yang paling ujung, mungkin tidak kelihatan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW membuka ruang yang sangat besar bagi kita. Nabi mengatakan yang paling akhlaknya baik di antara kalian nanti yang paling dekat apanya? Majlisan, yang paling dekat duduknya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini tiket VIP yang dijual secara umum. Tinggal kita mau enggak untuk ngambil, tinggal kita mau enggak untuk berusaha, tinggal kita mau enggak untuk melawan nafsu kita, karena biasanya akhlak ini bertentangan dengan nafsu. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan almuwatta'una aknafan. Di riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat nanti duduknya denganku di hari kiamat adalah yang paling berakhlak baik di antara kalian, yang mana muwatta'una aknafan, yang mana orang ini selalu merendah, selalu rendah diri. Dilanjutkan di hadis ini, ya'lifuna wa yu'lafun, yang sifatnya orang yang duduk sama dia nyaman dan dia suka untuk nyamankan orang. Ini sifatnya apa? Orang yang akhlaknya baik. Kalau kita kumpul sama dia, kita senang. Kalau bermuamalah sama dia, muamalahnya itu mudah, tidak suka mempersulit, ya. Dan dia suka merendahkan dirinya dan tidak suka untuk sombong. Ini termasuk akhlak yang mulia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqan. Beliau SAW mengatakan, sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya seseorang itu dengan akhlak yang baik bisa menggapai derajatnya orang yang puasa di siang hari dan orang yang bangun malam di malam hari untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa selevel. Nah, kita puasa itu kapan? Ada yang puasa Ramadan tok bolong-bolong tadi. Ada yang puasanya bulan Ramadan, ada yang puasanya Senin Kemis, ada yang puasanya macam-macam. Orang yang akhlaknya baik itu bisa mencapai kedudukannya orang yang setiap hari puasa di siang hari. Begitu juga sampai kedudukannya orang yang bangun malam setiap hari, orang yang menghidupkan malam setiap hari. Ini bisa digapai dengan akhlak. Makanya kita itu harus betul-betul memperhatikan masalah akhlak dan harus berusaha. Ya, terkadang kita lepas daripada akhlak, taubat, kemudian berusaha untuk berakhlak baik lagi, ya, kemudian luput lagi. Setelah dikoreksi, oh ternyata saya ini tidak melaksanakan daripada akhlak. Ngulangi lagi, belajar lagi, terus seperti itu sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang mulia. Wala tazalu akhlaqul muslim wala tazalu akhlaqul islam bil muslim tarfa'u martabatahu, tarfa'u maqamahu, tarfa'u manzilatahu, tu'li makanatahu, tutahhiruhu wa tusafihi hatta yatahayya li darajatil ula wal qurbi minal haqqi tabaraka ta'ala wa khairul malam. Dan akhlaknya Islam itu senantiasa mengangkat derajatnya orang muslim, mengangkat kedudukannya, mengangkat manzilahnya, mengangkat tempatnya nanti di surga, mensucikannya dan membersihkannya sampai dia pantas untuk singgah di darajatil ula, derajat yang paling tinggi. Apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala
dan dekat dengan khairul mala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala falyahrisul mu'min 'alaiha fa innal akhlaqul fadilah murtabitatun ba'daha bi ba'd. Maka hendaknya orang mukmin itu apa? Berusaha kuat untuk menggapai akhlak yang mulia, karena setiap akhlak itu saling terhubung satu sama yang lain. Wa ba'daha yuqawi ba'dhan, dan sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Wa ba'daha yathmuru ba'dhan, dan sebagian akhlak ketika kita berhasil menggapainya, dia membuahkan akhlak yang lain. Wa yarsakhul ma'na fi nafsil mu'min wa qalbu mu'min wa hayatil mu'min, sehingga dia itu kuat di jiwanya orang mukmin, di hatinya orang mukmin, dan di kehidupannya seorang mukmin. Jadi kalau kita berhasil menggapai satu akhlak, maka kita apa? Terhubung dengan yang akhlak yang lain. Kalau kita berhasil untuk menggapai satu akhlak, maka membuahkan akhlak yang lain. Waqad sabaqal hadits an jumlatin min al-akhlaqin nabawiyyah al-karimah al-fadilah allati da'ana ilaiha dinullah tabaraka ta'ala ala lisanil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah jelaskan, kata beliau kemarin di pelajaran-pelajaran sebelumnya, tentang akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sudah menjelaskan tentang bagaimana untuk jujur di dalam perbuatan, di dalam ucapan, dan juga di dalam niat. Wujudul athar fi, begitu juga pengaruhnya di kehidupan. Wa inna min madhahiri dzalika sidq intiwa'ul qalbi 'ala rahmah allati turithu mulatafatan fil qawli wa lutfi fil muamalah. Nah, beliau mengatakan kalau sudah namanya sudah jujur di dalam ucapan, perbuatan, dan niat, maka termasuk yang menghasilkan itu apa? Hati yang penuh dengan rahmat, sehingga ketika berbicara itu dibarengi berbicara dengan lemah lembut. Dan muamalahnya, setiap dia punya masalah sama orang, setiap dia bermuamalah sama orang, muamalahnya itu lembut, karena ucapannya sudah jujur, sikapnya sudah jujur, niatnya sudah jujur, sehingga dia menghasilkan yang namanya rahmat di dalam hati. Yang rahmat di dalam hati menyebabkan dia itu kalau ngomong itu baik, kalau ngomong itu lembut. Rahmat itu adalah satu sifat yang ada di dalam hati, yang menjadikan orang yang hatinya itu ada rahmatnya, maka dia berlemah lembut, maka dia bersifat tidak suka yang namanya kekerasan. Sehingga hati yang ada rahmatnya itu selalu, kalau seandainya muslim yang lain itu keberatan, dia pun juga ngerasa keberatan. Kalau dia ngelihat muslim lain itu seneng, dia pun juga seneng. Kalau dia ngelihat muslim yang lain itu sedih, maka dia itu juga ikut sedih. Ini kalau di hati ada rahmat. Kalau tidak ada rahmat, ngelihat muslim yang seneng, dia iri. Ngelihat muslim sedih, dia alah gur ngono tok kowe lho, aku lebih angel dari kamu, ya. Ketika ngelihat ada orang yang keberatan, malah disyukurkan. Nah, ini tidak ada rahmat di dalam hatinya. Beliau mengatakan orang kalau sudah ada rahmat di dalam hatinya, orang lain sedih, dia ikut sedih. Orang lain senang, dia ikut senang. Sehingga apa? Sehingga keadaannya selalu berusaha untuk memberikan manfaat kepada muslimin, selalu khidmah kepada muslimin, dan dia berusaha untuk menunaikan haknya orang muslim, dan selalu berusaha untuk melaksanakan atau melakukan perbuatan yang di situ ada maslahatnya kepada orang muslim. Ini harus ada rahmat di dalam hatinya. Khuluqur rahmah
Al-khuluq alladhi wasafa Allah bi nabiyyihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi fi qouli tabaraka ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Rahmat ini adalah sebuah akhlak yang Allah mensifati Nabi dengan rahmat. Di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian utusan min anfusikum, dari jenis manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus apa? Manusia. Tapi basyarun lakal basyaran. Basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh kalau seandainya kalian itu ngerasa sulit, maka beliau itu juga ngerasa apa? Sulit. Beliau juga ngerasa sedih. Kalau seandainya kalian itu berat, maka beliau juga ngerasa berat. Harisun 'alaikum, dan sangat haris, sangat kepingin untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan sifatnya selalu rahmat kepada orang-orang mukmin. Kalau nabinya rahmat, maka syariatnya pun juga rahmat. Kalau nabinya rahmat, maka aturannya pun juga rahmat. Kalau nabinya rahmat, maka ngajarinya juga rahmat. Lah kalau begitu muslim kok tiba-tiba kencang sama muslim yang lain, ketika tiba-tiba kasar sama muslim yang lain, kok tiba-tiba kemudian memusuhi muslim yang lain, kok tiba-tiba menuduh muslim yang lain, kok tiba-tiba kasar sama muslim yang lain, ini dapat ajaran dari mana? Wong nabinya rahmat, syariatnya rahmat, ajarannya rahmat. Bukan cuma rahmat kepada manusia, bahkan terhadap hewan pun syariat Nabi Muhammad SAW itu isinya rahmat. Lah kok bisa sesama muslim cuma beda pendapat saja mukanya sudah ditekuk, seakan-akan sudah beda semuanya sama kita. Nah ini rahmatnya di mana? Sedangkan Nabi Muhammad SAW bil mu'minina raufun rahim. Itu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Muhammad, dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat untuk alamin. Untuk alamin. Alamin itu apa? Ma siwallah. Al-alamin, selain Allah itu alamin. Selain Allah itu masuk di dalam apa? Alamin. Sehingga semua selain Allah Subhanahu wa taala itu dapat rahmat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang kafirnya. Orang kafirnya dikasih rahmat apa? Ditunda sama Allah Subhanahu wa taala adabnya. Tidak diturunkan adab. Ditunggu. Ini termasuk rahmatnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal qail sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ar-rahimun, orang-orang yang selalu mengasihi, yarhamuhumur rahman, maka dia bakal dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmati orang-orang yang ada di atas muka bumi, maka kalian akan dirahmati oleh yang ada di langit. Maka dikatakan di sini apa? Irhamu man fil ardi. Rahmati yang ada di atas muka bumi. Tidak disebutkan cuma rahmati muslim saja. Tidak disebutkan rahmati yang mukmin saja. Tidak disebutkan rahmati yang satu golongan sama kamu saja. Tidak. Tapi apa? Man fil ardi, yang ada di bumi. Yang ada di bumi ya manusia, ya binatangnya, ya tumbuh-tumbuhannya, ya muslimnya, ya kafirnya, itu semuanya apa?
di atas muka bumi. Bahkan anjing, kalau seandainya kita rahmat kepada anjing, kita mendapatkan apa? Balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang sangat besar. Sehingga rahmat ini perlu ada di hati kita. Wa idza udi'at rahmah qalban iqtadat ma'ani minal mulatafah. Dan kalau seandainya rahmat itu sudah singgah, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hati, maka dia pasti memiliki yang namanya kelembutan. Dan kalau dia bermuamalah, muamalahnya itu lembut. Ma'ani minal ihsan, dan dia selalu berbuat baik. Ma'ani minal hirs, dan dia selalu berusaha untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan dia juga memiliki syafaqah, kasih sayang kepada orang lain. A'ni al-hirsa ala manfaatil khalqi wa khidmatin nas bima qadara alaih. Yaitu orang yang kalau ada rahmat di dalam hatinya selalu berusaha untuk memberikan manfaat kepada makhluk, dan dia khidmah kepada makhluk, khidmah kepada umat, bima qadira alaihi, semampunya. Fama a'zama akhlaq hadzal din, alangkah agung daripada akhlak ini, kata beliau Habib Umar. Allahumma hallina biha wa haqiqna bihaqaika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kita termasuk yang mendapatkan akhlak, dan jadikan kita termasuk yang betul-betul menerima daripada akhlak yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Khuluqur rahmah idza tamakkana fil qalbi dhaharat atharul mulatafa fil fi'li wal qaul. Akhlak rahmat ini kalau seandainya sudah betul-betul kuat di dalam hati, maka dia akan berlemah lembut di dalam ucapan dan perbuatan. Fatajiduhu ar-rahim mulatifan liman hawalaihi, maka kamu dapati orang yang rahim itu senantiasa lemah lembut di dalam bersama orang-orang yang di sekitarnya. Hayyinan layyinan sahlan yahrisu ala manfaatil ghair wa ala maslahati aktsara min hirsi ala maslahati as-shakhsiyah wa manfaatihi ad-dzatiyah lima udiya qalbu minar rahmah. Bahkan orang yang sudah memiliki sifat rahmat ini biasanya dia itu mudah, lembut. Kalau muamalah sama dia, muamalahnya itu gampang, karena tujuannya itu ngasih manfaat kepada orang lain. Bahkan terkadang orang ini lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Lebih mementingkan maslahat orang lain daripada maslahat pribadinya sendiri. Ini kalau seandainya sudah ada rahmat. Fa yatawaffar hadhu min rahmatir rahman jalla jalaluhu li'anna al-jazaa' min jinsil amal. Faman rahima ibadallah min ajlillah rahimallahu tabaraka ta'ala. Sehingga orang yang di hatinya itu penuh rahmat, dia pun juga mendapatkan bagian rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap balasan itu sesuai dengan amalnya. Amalnya apa? Rahmat kepada makhluk. Amalnya mengutamakan orang lain. Amalnya memberikan manfaat orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan memberikan balasan berupa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang besar kepada orang yang suka memberikan rahmat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal mu'min an yatafaqqad nafsahu fi khuluqir rahmah wa thabat 'alaiha. Maka hendaknya orang mukmin betul-betul mencari apakah di dalam dirinya ada rahmat atau belum, dan berusaha untuk mendapatkan rahmat ini, dan juga berusaha untuk kokoh senantiasa melaksanakan segala sesuatunya atas dasar rahmat. Wa rahmatu bis-shaghir wal kabir khususan ahlul dha'fi wa ahlul faqri wa ahlul maskanah wa ahlul ahad wa ahlul nakabat minal muslimin. Begitu juga rahmatnya kepada anak kecil, kepada orang dewasa khususan. Beliau berpesan, terlebih lagi ahlul dha'f, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sering dipandang dengan mata sebelah, orang-orang yang tidak digubris di masyarakat. Wa ahlul fakri, orang-orang yang fakir. Wa ahlul maskana, dan orang-orang yang miskin. Wa ahlul ahad wa nakabat minal muslimin, dan orang-orang yang memiliki penyakit atau cacat, atau juga memiliki
berbagai macam cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih lagi kita memberikan perhatian kepada mereka dengan rahmat. Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang memiliki atau yang mengerjakan daripada 3 perkara ini, maka dia sudah dipastikan tidak memiliki sifat syuh atau pelit. Ya, pelit yang double itu namanya syuh. Kalau pelit itu pelit punya diri kita sendiri, mau ngasih orang lain dia tidak mau. Tapi kalau syuh lebih parah lagi. Orang lain mau sedekah dilarang sama dia. Wah, ini parah nih. Dia tidak mau sedekah, itu pelit. Dia tidak mau ngasih, itu pelit. Tapi sampai orang lain mau sedekah dilarang. Wih, eman-eman, kamu bisa beli ini, jangan sedekah. Nah, ini parah. Dan parahnya lagi, terkadang orang syuh ini dia tidak mau ngambil manfaat bahkan untuk dirinya sendiri. Jadi terkadang dia makannya ya makan yang apa? Dia ada uang, tapi kalau makannya yang paling murah. Pakai baju, ya bajunya satu, enggak ganti-ganti. Apa? Eman. Wah, ini apa? Syuh ini modelnya pelitnya apa? Pelit kuadrat ini. Makannya itu makan sidik, ya, makannya mie instan terus bulan. Enggak pernah nikmati daripada harta yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini syuh, ini pelitnya luar biasa. Barang siapa yang mengerjakan 3 perkara ini, maka sudah dipastikan, kata Nabi, dia tidak memiliki sifat syuh ini. Yang pertama, orang yang menunaikan daripada zakat, ya, zakat fitrah, zakat mal. Kalau sudah ditunaikan, maka sudah tidak ada apa? Syuh. Karena biasanya orang itu lari daripada zakat. Ya. Wa qira dhaif, dan orang yang suka untuk menjamu tamu. Ada tamu jangan ditolak, kasih, ya, dijamu. Wa a'ta fin naibah, dan orang yang memberikan ketika ada bencana, ketika ada musibah, maka dia membantu. Maka ini termasuk 3 perkara, kalau seandainya dikerjakan oleh seseorang, maka sudah dipastikan dia bukan termasuk orang yang pelit. Tapi kalau tidak sampai mengeluarkan zakat, ada tamu tidak dijamu, dan ketika saudaranya tertimpa musibah dia tidak membantu, maka sudah dipastikan dia memiliki salah satu daripada 3 sifat pelit ini tadi. Inbi'atun minar rahmah fa idza thabata musliman fa idza nabat musliman naibatun minan nawaib in ba'atha liyusahima wa yusaida fil muwasati fin naibati wa takhfifi thiqaliha. Orang yang kalau seandainya ada rahmat di dalam hatinya, ketika seorang muslim itu mendapatkan musibah, maka hatinya itu muncul gejolak kepingin untuk membantu, kepingin untuk kalau ngasih, pengen untuk sedekah, pengen untuk infak, ya. Supaya apa? Supaya membantu muslim yang lain sedang tertimpa musibah, paling hendak supaya ngeringankan beban. Dan alhamdulillah di Indonesia ini banyak, ya. Ketika ada tertimpa musibah, alhamdulillah masih banyak orang-orang yang peduli, orang-orang yang gerak, kemudian ngirim makanan, ngirim pampers, ngirim minuman. Alhamdulillah, ini termasuk kebaikan yang ada di negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan andil bagian daripada rahmat. Amin, Allahumma amin. Wasfur rahmah khuluqun min akhlaqil Islam ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'allamana haqa'iqahu wa ma'anihi wa qad wasafa Allah ashaban nabi birrahmah faqala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Sifat rahmat ini akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mensifati orang-orang yang sama Nabi, yaitu siapa? Sahabatnya Nabi itu punya sifat rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersama beliau punya sifat asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir yang apa? Yang memerangi muslim.
Ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina atau wa ashabahu. Tidak mengatakan seperti itu, tapi mengatakan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Yang bersama beliau ini umat Nabi itu juga bisa bersama Nabi. Ma'an Nabi, bersama Nabi fi akhlak, di dalam akhlaknya, di dalam ilmunya, di dalam perilakunya. Maka ini termasuk apa? Bersama Nabi. Jadi subhanallah, kita ini bisa masuk di dalam ayat ini karena kita termasuk yang membersamai Nabi dengan apa? Cara kita ya, ngikut caranya Nabi, sholat kita ngikut sholatnya Nabi, kehidupan kita kehidupan Nabi. Berarti kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang yang bersama Nabi punya sifat ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Rafa'al haqqu ta'ala sya'na wasfihim hadza minar rahmah ila bulughi maratibil idhar. Kemudian beliau di sini mengatakan kalau seandainya seseorang itu sudah punya rahmat, maka rahmatnya itu bisa upgrade, naik lagi rahmatnya ini sampai apa? Sampai ke derajat ithar. Ithar itu apa? Lebih mengutamakan daripada orang lain ya. Sedangkan dirinya itu perlu. Kita mengutamakan orang lain itu bisa, tapi saat kita itu butuh, saat kita itu kepepet, kemudian kita mengutamakan kepentingan orang lain, itu berat. Kita itu mungkin untuk ngasih orang, tapi saat kita butuh, terkadang sulit untuk ngasih orang. Tapi kalau seandainya akhlak rahmat ini ada di hati seseorang, maka muncul yang namanya sifat ithar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka lebih mengutamakan orang lain atas diri mereka walau kana bihim khasasah, meskipun diri mereka itu sangat amat membutuhkan. Wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang sudah tidak ada sifat pelit itu tadi, tidak ada sifat syuh, fa ulaika humul muflihun, maka mereka ini termasuk orang-orang yang beruntung. Hadhihi syahadatul uzma minar rabbi li sadatina al-ansar wa hum qabilatani yamaniyatani allatani hajarata ila al-madinah munawwarah fatalaqayta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunaka ba'da an istawtana thayyibatut thayyibah allati tabat bi Rasulillah alladziina sabaqu ila al-iman bi wa qamu bi haqqin nusrati alaihim ridwanullahi taala. Dan ayat ini itu turun untuk orang-orang Ansari ya, Abu Musa al-Ansari dari kabilah Ansari, yaitu dua kelompok kabilah yang mereka itu berasal dari negeri Yaman. Mereka hijrah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian tinggal di At-Thaibah. Thaibah itu nama lain daripada Madinah. Ya, beliau mengatakan dinamakan Thaibah karena bumi itu tobat bi Rasulillah, beruntung karena dapat jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tempat yang paling agung di bumi itu adalah liang kubur yang menutupi jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tempat yang paling afdal di dunia alal itlaq, secara mutlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menginjakkan kaki kita di Madinah Munawwarah ma'as sihah wal afiyah tama. Amin Allahumma amin. Sehingga mereka hijrah ke Madinah, kemudian termasuk yang awal-awal masuk Islam,
dan mereka itu membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidallah taala lahum bil falah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya mereka itu termasuk orang muflih, yaitu orang-orang yang menang di dunia dan di akhirat. Wa athna alim fi kitabi wa dzakara wasfal idhari alladhi huwa natijatu quwwatur rahmah wa tamakkuniha fil qalb. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya mereka memiliki sifat ithar yang itu hasil daripada kuatnya rahmat yang ada di hati seseorang. Jadi kalau seandainya sudah kuat rahmat ada di hati, maka muncul yang namanya ithar. Insyaallah kemudian beliau memberikan contoh-contoh. InsyaAllah kita baca di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan bagian rahmat, sehingga kita termasuk yang rahmat kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada anak kecil, kepada orang dewasa, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang namanya sifat ithar, lebih mengutamakan orang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan bagian daripada akhlakul karimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melaksanakan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi masuk surga bersama Nabi, di safnya Nabi, kumpul bersama Nabi, duduk sama Nabi, dicintai sama Nabi, diperhatikan sama Nabi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa umur kita dipersiapkan kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.